Gudang peluru meledak. Gudang peluru yang dikasih kampung Pinang meledak. Pada saat saya sedang berbuka puasa, saya mendengar ada ledakan, tapi saya menganggap itu adalah warga yang menyalakan kembang api kan seperti itu. Tapi ketika setelah saya berbuka dan saya juga hendak melaksanakan sholat taraweh, karena emang di kediaman saya juga ada melaksanakan taraweh setiap harinya. Dan saya juga ada program tarling, sehingga pas saya mau berangkat tarling ada informasi dari kepala dusun dan ketua RW bahwa gudang peluru meledak dan warga panik, sehingga pada saat itu juga saya menginstruksikan kepada kepala dusun, ketua RW dan ketua RT agar mengevakuasi warga, jangan sampai warga itu berada di lokasi dekat TKP kejadian gudang peluru meledak, karena emang tempat kampung yang Dusun 6 ini, yaitu di Kampung Parung Pinang di RT 01 di RW 11 Dusun 6 ini adalah harga rumahnya sangat dekat dengan lokasi gudang peluru meledak tersebut, karena nempel dengan pagar gudang peluru, sehingga saya langsung menginstruksikan untuk dievakuasi warga ke kediaman saya, yaitu di rumah saya, dan ini di belakang saya adalah warga saya yang dievakuasi. Ini warga dari ibu dan anak-anak, dan untuk bapak-bapaknya kita ada lagi di lokasi sebelah. Alhamdulillah warga tidak ada yang menjadi korban ledakan tersebut. Cuman mungkin di rumah saya dapat informasi dari ketua RW ada beberapa rumah rusak. Namun untuk rumah rusak ini kita belum bisa mendata, baru informasi ada 3 unit. Nanti mungkin kalau sudah dinyatakan aman dan kita bisa mengecek ke lokasi rumah warga yang terdampak ledakan ini, maka tentunya kami pemerintah desa menunggu informasi dari tim keamanan apakah sudah aman atau belum. Ketika sudah aman, mungkin kita akan bersama-sama dengan ketua lingkungan untuk mengecek lokasi dan mendata rumah-rumah warga yang terkena dampak ledakan tersebut. Warga yang terdekat di Kampung Parung Pinang tersebut ya adalah 85 kakak, sekitar 200 orang lebih, terdiri anak-anak, juga bapak-bapak dan ibu-ibu yang jumlahnya mungkin total tadi sekitar 200 orang, seperti itu. Ya, untuk warga sementara saya tampung di kediaman saya dan menunggu tentunya dari pihak yang berwenang. Dalam hal ini mungkin dari pihak Kodam Jaya atau dari pihak TNI dan juga dari kepolisian untuk bahwa misalkan sudah aman, kalau memang sudah aman ya mungkin mereka kita kembalikan. Tapi kalau untuk berapa lamanya kita menunggu informasi dari
tim dari yang berwenang seperti itu. Ya, kalau yang mengungsi itu dari tentu tadi warga RW 11 atau RT 01 RW 11 di Dusun 6. Terus kami juga saya tadi ke lokasi kebetulan dari PJ Bupati Bogor, dari juga PJ Gubernur Jawa Barat, juga dari Danrem dan Dandim. Kita bersama-sama ke lokasi ke TKP yang terdekat untuk memastikan warga kita aman dan juga untuk menyelidiki bahwa mengecek apa sih yang terjadi, tapi untuk untuk hal yang masalah teknis mungkin kita menunggu dari tim dari TNI yang tentunya saya tidak bisa menjelaskan. Yang penting kalau saya tadi dengan PJ Bupati, dengan PJ Gubernur dan lainnya memastikan warga agar tetap bisa dievakuasi semua yang terdekat dengan lokasi tersebut. Kita dari Puskesmas juga standby langsung dari Dinas Kesehatan dari Kabupaten Bogor juga untuk bantuan makan, terus tempat tidur, selimut, alhamdulillah dari Dinas Sosial Kabupaten Bogor yang dipimpin langsung oleh Kepala Dinas Kabupaten Bogor untuk memberikan bantuan makanan, juga kasur dan selimut untuk warga yang mengungsi di kediaman saya. Ya, saya sampaikan kita habis berbuka puasa dan juga mau sholat taraweh, terdengar ledakan yang sangat keras dan kita pun saya melihat di grup share dari warga dengan api membumbung tinggi dan ada seperti benda-benda ke atas. Nah, ini yang sangat tentunya melihat itu ada kekhawatiran dari kita yang tadi, makanya kita menginstruksikan terus untuk warga itu agar menjauh dari lokasi ledakan tersebut. Satu kampung di Kampung Parung Pinang itu emang yang terdekat sudah kosong semua, termasuk perumahan kota wisata, yaitu dari klaster Visalia, klaster Miami, juga Bellwood. Itu saya meminta warga untuk mengosongkan, untuk mengungsi untuk perumahan itu ada juga ke titik yang Masjid Darussalam, juga ke keluarganya yang intinya yang jauh dari lokasi ledakan tersebut. Jadi, untuk dari Ciangsana ini ada juga jalan kecil ya, tapi di pagar. Untuk masuk sendiri itu dari Bekasi, yaitu dari Bantar Gebang, Kelurahan Cikiwul. Dan tadi pun kita sempat dengan Kapolres, dengan Danramil, Babinsa, Pak Camat, dan PJ Bupati, juga dengan PJ Gubernur, kita di lokasi di lokasi terdekat, yaitu di dalam, yaitu di Kodam Jaya yang tempat gudang peluru meledak, karena memang masuknya lewat Bekasi seperti itu. Kalau sejak kapannya saya kurang tahu tepatnya, tapi emang sudah lama, dari zamannya mungkin saya juga masih kecil sudah ada gitu, gudang peluru ini. Emang gudang peluru ini emang masih dulunya kita kan emang masih kampung, masih jarang penduduk, itu gudang peluru sudah ada. Saat ini kita yang di gudang sana, nanti mungkin lebih detail dari Kodam Jaya yang akan menjelaskan, karena memang posisi mulai sendiri kita hanya lebih fokus ke masyarakat yang berada di kawasan ini. Alhamdulillah sampai dengan malam ini kita belum mendapatkan informasi korban dari, dan mudah-mudahan sampai besok juga tidak ada. Pak Danrem, apakah akan ada kemungkinan untuk menambah radius sterilisasi wilayah? Ya, malam ini kita sudah coba lokalisir sampai radius 500 sampai 1 kilo, dan besok akan kita lanjutkan dengan penyisiran. Mudah-mudahan tidak ada lagi barang-barang ataupun benda berbahaya yang akibat terbentalan. Kita berharap masyarakat apabila menemukan hal seperti itu cukup dilaporkan kepada kita, jangan sampai ada inisiatif sendiri yang justru akan membahayakan mereka.
Ya, untuk sementara kita tetap menampung sambil menunggu dari pihak yang berwenang bahwa kalau bisa pastikan aman ya mereka akan kembali, dan tentunya kita juga akan mendata kerusakan dari rumah-rumah penduduk yang terdampak ledakan tersebut, dan mungkin kami meminta dari pihak yang bertanggung jawab untuk istilahnya bagaimana warga kami ini bisa ya rumahnya yang rusak bisa dibangun kembali seperti itu. Nah, tentunya kalau harapan kita sih kalau melihat dengan padatnya penduduk di wilayah desa kita, Desa Ciangsana dan juga di Bekasi, ya harapannya sih sebenarnya pengennya mungkin gudang peluru ini harus dipindahkan, kan memang kalau sekarang kan sudah wilayah kita itu sudah padat penduduk gitu kan, apalagi dengan terjadi ledakan seperti ini tentunya kita ada kekhawatiran ke depan bisa terjadi lagi dengan lebih besar lagi. Nah, itu yang khawatir kita, karena kalau lihat gudang peluru ini kan mungkin banyak peluru juga yang yang lebih besar, kita kurang tahu, tapi ya dengan kejadian ini mungkin saya berharap dari pihak yang terkait dalam hal ini dari TNI untuk kedepannya bisa memindahkan gudang peluru ini mungkin yang jauh dari penduduk ya. Ini kan sekarang, kalau emang dari dulu sudah ada ya, dari zamannya masih perkampungan, masih jarang penduduk, namun karena sekarang sudah padat, ya harapan kita mungkin kalau bisa sih dipindahkan seperti itu. Intinya dari desa kita karena memang sudah sangat padat penduduknya seperti itu. Dikhawatirkan takut meledak lagi seperti sekarang dan lebih besar lagi, itu aja sih harapannya ya, mudah-mudahan didengar dari pihak dari dalam hal ini mungkin Kodam Jaya ya.